Apakah bahu Anda pernah dislokasi, merasa nggak stabil, dan merasa kayak sering mau lepas ketika bergerak, berolahraga, dan beraktivitas? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut, karena di video ini saya akan mencontohkan latihan-latihan efektif untuk meningkatkan stabilitas bahu ya. What is going on semua, and welcome back to Indo Physio. Di video ini saya akan mencontohkan latihan-latihan yang sangat berfungsi untuk meningkatkan stabilitas bahu. Kalau bahu Anda sering merasa nggak stabil ketika berolahraga, ketika bergerak, atau bahu Anda pernah mengalami dislokasi, latihan-latihan di video ini akan sangat cocok dan bermanfaat untuk Anda lakukan ya. Di video ini saya akan contohin beberapa opsi gerakannya dari yang paling mudah sampai yang paling sulit ya. Jadi pastiin ketika kalian mencoba ngelakuin gerakannya, jangan pilih yang terlalu sulit, tapi jangan juga pilih yang terlalu gampang. Kalau terlalu gampang, tentu saja efek positifnya dikit. Kalau terlalu sulit, tentu saja ini bisa meningkatkan resiko cedera atau dislokasi bahu ya. Oke, berikut adalah prinsip-prinsipnya, dan saya akan langsung mencontohkan gerakan-gerakan apa yang bisa Anda lakukan. Prinsip pertama, untuk meningkatkan stabilitas bahu adalah kita harus memperkuat otot-otot di sekitar bahunya. Semakin kuat otot-otot di sekitar bahunya, semakin stabil juga bahunya dalam bergerak dan beraktivitas. Berikut contoh latihannya. Berikut adalah otot-otot di sekitar bahu yang harus dikuatkan untuk meningkatkan stabilitas bahunya. Kunci otot stabilisasinya itu semuanya kebanyakan di belakang, yaitu otot lats, otot scapula di atasnya, otot rotator cuff, dan juga otot deltoid yang ada di belakang, di samping, dan di depan ya. Jadi semuanya harus kita latih dan kita kuatkan. Gerakan pertama merupakan gerakan rowing yang berfungsi untuk melatih otot lats atau otot sayap ya. Jadi dengan tangan lurus kita mau menarik sikunya ke belakang dan merasakan kontraksi dari otot sayap atau otot back atau belakangnya ya. Ketika ngelakuin ini, genggamannya nggak usah kenceng-kenceng, yang penting Anda ngerasain kontraksi di otot sayapnya di bagian ini ya. Nah, jadi sikunya dari lurus, menekuk, dan sikunya didorong ke belakang. Lakukan 8-12 repetisi, ulangi 2-3 set. Link untuk pembelian stability band bisa cek di deskripsi ya. Gerakan kedua yang mau kita latih adalah gerakan chest pull. Nah, jadi di gerakan ini kita mau menarik bandnya ke arah dada ya. Kalau tadi fungsinya melatih otot sayap, di gerakan ini yang mestinya berasa adalah otot tulang belikat atau otot skapulanya di bagian sini ya, di bagian belikat. Nah, ini dari angle lain bisa kalian lihat, sikunya lurus, kemudian tekuk sikunya dan tarik ke arah dada, dan Anda merasa kontraksi di otot tulang belikat ya. Sama, kita mau melakukan 8-12 repetisi, ulangi 2-3 set ya. Ketika bebannya terlalu gampang, Anda bisa ngelakuin lebih dari 15 repetisi, persulit bebannya atau tarikannya. Gerakan berikutnya adalah gerakan front raise. Di sini saya memakai stability band atau Anda juga bisa menggunakan dumbbell. Jadi bebannya atau bandnya kita tarik ke atas dengan tangan yang lurus ya. Gerakan ini mestinya melatih bahu bagian depan dan Anda mestinya berasa di bahu bagian depannya ya. Ketika ngelakuin gerakan ini, pastikan gerakannya terkontrol, bebannya nggak usah berat-berat, yang penting Anda merasakan kontraksi otot yang tepat, yaitu di bahu bagian depan ya. Gerakan berikutnya adalah gerakan side raise untuk melatih bahu bagian samping. Di sini saya juga memakai stability band, tapi Anda juga bisa memakai dumbbell ya. Jadi di sini saya menggerakkan atau mengangkat tangannya ke samping dengan siku yang relatif lurus ya. Dan mestinya ketika ngelakuin ini berasanya di bahu samping ya. Gerakan berikutnya adalah gerakan wide arm row yang berfungsi untuk melatih bahu bagian belakang. Jadi gerakan ini kita mau taruh stability band atau bebannya setinggi dada, kemudian kita berdiri agak jauh dari bebannya dan menarik sedikit ke belakang. Ketika ngelakuin ini, yang mestinya berasa atau berkontraksi adalah bahu bagian belakang, yaitu di bagian sini berasanya ya. Jadi kurang lebih seperti ini, agak miring, Anda menghadap ke depan, tangannya agak menyamping dan tariknya lurus ke belakang, nggak usah jauh-jauh, yang penting kontraksinya di bahu bagian belakang. Ulangi 8-12 repetisi, 2-3 set ya. Prinsip kedua adalah kita harus melatih bahunya di posisi-posisi yang rawan cedera atau rawan dislokasi, yaitu posisi axial rotasi dan abduksi seperti ini ya. Dengan melatih bahunya di posisi seperti ini, kita bisa memperkuat stabilitasnya di posisi rawan sehingga bisa mengurangi risiko cedera dan dislokasi. Oke, berikut latihan-latihannya. Berikut kita melatih bahu di posisi yang rawan cedera. Jadi kita ingin mempertahankan posisi bahu naik 90 derajat dan putar tangannya ke atas seperti ini ya. Pastiin ketika ngelakuin ini gak ada rasa sakit atau apapun. Lakukan 8-12 repetisi, 2-3 set. Kalau di posisi ini masih agak gak nyaman, bahunya kayak berasa gak nyaman, kita turunin dikit angle dari bahunya ke 45 derajat seperti ini, kemudian tetap putarnya ke arah luar ya.
Pastiin ketika ngelakuin ini nggak ada rasa sakit atau bahunya berasa nyaman-nyaman saja. Kalau di posisi ini masih nggak enak bahunya, masih berasa nggak nyaman, kita turunin lagi ke posisi netral seperti di video ini. Jadi kita mau cari posisi yang paling nyaman untuk bahu Anda. Kalau bisa di 90 derajat, di 90 derajat kayak yang pertama. Kalau nggak bisa ke 45, dan kalau masih nggak bisa juga, bisa ke netral aja seperti ini ya. Prinsip ketiga yang harus diperhatikan adalah kita harus melatih bahu untuk bisa menahan beban atau weight bearing. Jadi semua gerakan di prinsip ketiga ini membutuhkan bahunya untuk menahan berat badan Anda sehingga bahunya bisa menjadi lebih stabil dan lebih kuat. Oke, berikut adalah latihan-latihannya. Gerakan weight bearing yang paling mudah adalah shoulder tap seperti ini di tembok ya. Jadi kita mau seperti ini, tap bahunya dengan tangan, tahan 3-5 detik, menumpu pada bahunya, kemudian istirahat dan ulangi 6-8 repetisi, 2-3 set. Kalau seperti ini udah gampang banget, Anda udah merasa confident, berasa yakin, bisa turun ke bawah di kursi seperti ini. Semakin turun shoulder tapnya, bahunya lebih menumpu bebannya, dan gerakannya menjadi lebih sulit ya. Jadi kalau seperti ini kegampangan juga, Anda bisa pindah ngelakuin shoulder tap-nya ke lantai seperti di video ini. Kuncinya kita ingin menumpu pada bahunya, tahan 3-5 detik atau lebih juga boleh, dan kemudian ulangi 8-12 repetisi. Jadi sebenarnya kalian nggak usah ngelakuin dua-duanya, cukup ngelakuin di bahu yang cedera ya. Ini dari posisi lain. Nah, kalau mau lakuin dua-duanya silakan, tapi kalau emang waktu terbatas, lakuin di bahu yang cedera aja, dan pastiin ketika ngelakuin ini jangan maksa. Kalau kalian maksa, bahunya malah sakit ya. Jadi lakukan secukupnya dan senyamannya aja ya. Prinsip keempat adalah kita harus melatih bahunya untuk bisa memegang, menggenggam, dan menggerakkan beban yang kurang stabil. Dengan beban yang kurang stabil, kerja dari bahunya itu menjadi lebih keras sehingga bahunya bisa menjadi lebih stabil dan lebih kuat. Oke, berikut adalah gerakan-gerakannya ya. Gerakan pertama ini adalah memegang kettlebell di posisi bottom up seperti ini. Ketika memegang kettlebell di posisi ini dan Anda berjalan maju mundur, itu kan bebannya goyang-goyang karena kettlebellnya kebalik. Jadi otot bahunya itu harus bekerja keras untuk menjaga stabilitasnya. Ketika ngelakuin gerakan ini, bebannya nggak usah berat-berat. Cukup kettlebell 8-12 kilo aja itu udah susah banget ya. Karena bebannya goyang-goyang. Gerakan berikutnya adalah Anda bisa melakukan gerakan external rotasi dan press seperti ini, tapi dengan menggunakan resistance band dan juga dengan menggunakan plate seperti ini ya. Dengan resistance band dan plate seperti ini, itu kan bebannya goyang-goyang terus, jadi challenge stabilitas pada bahunya udah susah banget. Di sini saya memakai beban cuma 2,5 kilo dengan resistance band, dan bahunya itu udah pegel dan susah banget ya. Bisa dilakukan 8-12 repetisi 2-3 set. Atau kalian juga bisa memegang resistance band dengan plate seperti ini dan jalan maju mundur ya. Ini juga latihan yang bagus untuk stabilitas bahu. Oke, jadi latihan di video ini bisa dilakukan 2-3 kali seminggu dengan intensitas atau volume yang menantang untuk diri Anda. Mari saya ulangi. Yang pertama, kita harus melatih otot-otot di sekitar bahu. Yang kedua, kita harus melatih bahunya di posisi yang rawan cedera. Yang ketiga, kita harus melatih bahunya untuk bisa menahan beban atau weight bearing. Dan yang keempat, kita harus melatih bahunya untuk bisa memegang, menggenggam, dan menggerakkan beban yang kurang stabil ya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay? Thank you guys.